Di sebuah siang yang terik, di salah satu pelosok Maroko, seorang ulama fikih dan tasawuf bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Sib atau yang lebih dikenal dengan Imam Al-Jazuli sedang dalam perjalanan mencari ilmu. Ia berhenti di sebuah sumur tua yang dalam, berharap dapat menghilangkan dahaga dan berwudu untuk salat. Namun, ia kebingungan. Tali timbanya terlalu pendek dan embernya tak sampai menyentuh permukaan air. Pada saat itulah, seorang gadis kecil yang membawa kendi tanah liat melintas di dekat sumur. Gadis itu melihat Imam Al-Jazuli yang tampak kesulitan. Imam Al-Jazuli menoleh, sedikit terkejut melihat kehadiran gadis kecil itu. "Nak, aku ingin mengambil air dari sumur ini. Namun tali timbaku terlalu pendek, airnya tak terjangkau," jawabnya dengan nada lesu. Gadis kecil itu tersenyum tipis. Ia meletakkan kendinya, lalu mendekati bibir sumur. Dengan tenang, ia meludah ke dalam sumur. Seketika itu juga, dengan kehendak Allah, air sumur mulai bergejolak dan meluap naik ke permukaan. Tepat di hadapan mata Imam Al-Jazuli yang terbelalak tak percaya. Imam Al-Jazuli tertegun menyaksikan air yang meluap hingga ke bibir sumur. Ia segera mengambil air tersebut untuk berwudu dan minum dengan rasa syukur yang mendalam. Setelah selesai, Imam Al-Jazuli menghampiri gadis itu dan bertanya dengan penuh ketakjuban, "Wahai anakku, demi Allah, ceritakanlah kepadaku, dengan amalan apa engkau bisa memperoleh kedudukan setinggi ini, hingga air sumur pun tunduk padamu?" Wahai Tuan, rahasianya adalah karena aku senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, sosok yang jika beliau berjalan di padang pasir, maka binatang buas pun akan tunduk dan memberi salam kepadanya. Mendengar jawaban itu, Imam Al-Jazuli merasa malu karena diingatkan oleh seorang anak kecil tentang dahsyatnya kekuatan salawat kepada Rasulullah. Beliau kemudian bersumpah di dalam hatinya, "Demi Allah, aku akan menyusun sebuah kitab yang seluruh isinya adalah tentang shalawat kepada Nabi." Sejak peristiwa di sumur itulah, Imam Al-Jazuli mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengumpulkan berbagai redaksi shalawat dari seluruh penjuru dunia. Hasil dari pengabdiannya itu, lahirlah kitab Delailul Khairat wa Syawarikul Anwar fi Zikrish Salawat Alan Nabiil Mukhtar, sebuah kitab salawat paling fenomenal yang hingga kini dibaca oleh jutaan umat muslim di seluruh dunia. Itulah rahasia di balik lahirnya kitab legendaris Delailul Khairat. Sekarang giliran Anda. Sholawat apa yang paling sering Anda amalkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan asupan konten Islami yang menyejukkan hati.